Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi trigonometri. Masih bersama channel kita Johannes Saputra Matematika. Nah, aturan rantai, jika f dan g keduanya fungsi yang dapat diturunkan, dan f besar sama dengan f bundaran g adalah fungsi komposisi yang didefinisikan oleh f besar sama dengan f gx, maka f dapat diturunkan menjadi f aksen yang diberikan oleh hasil kali f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Nah, kemudian dalam notasi Leibniz, jika y sama dengan fu dan u itu sama dengan gx, kedua fungsi tersebut dapat diturunkan, maka dy dx itu sama dengan dy du dikali dengan du dx. Nah, ini ada dua sisi kita tinjau turunan pertama dengan menggunakan aturan rantai. Yang pertama adalah kita gunakan konsep fungsi komposisi, yang kedua kita menggunakan dalam notasi Leibniz. Untuk lebih jelas kita lihat tayangan berikut ini. Contoh pertama, carilah f aksen x jika fx adalah cos 3x kurang 5. Nah, kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama kita menggunakan persamaan pertama. Nah, dari soal ini, kita menyatakan fungsi f sebagai fungsi komposisi, yaitu f bundaran gx, sama dengan f gx. Nah, di mana fu itu adalah fungsi utamanya, yaitu cos, ya. Maka kita misalkan sebagai cos u, di mana u-nya adalah 3x min 5 atau gx-nya adalah 3x min 5. Nah, maka f aksen x itu sama dengan f aksen dari gx kita kali dengan g aksen. Nah, f aksen dari gx berarti kita mencari f aksen dari u. Artinya adalah turunan dari cos u. Turunan dari cos u tentu adalah min sin u. Ya, karena u-nya itu adalah 3x min 5, maka dia menjadi min sin 3x kurang 5. Nah, berikutnya kita kali dengan g aksen. Gx-nya adalah 3x min 5, maka g aksen adalah 3. Nah, sehingga ini menjadi min 3 sin 3x min 5. Cara yang kedua, kita menggunakan persamaan yang kedua. Kita misalkan u adalah 3x min 5, maka du dx turunan u terhadap x adalah 3. Kemudian y sama dengan cos u, ya. Maka dy du turunan y terhadap u adalah turunan dari cos u, tentu min sin u. Nah, maka kita gunakan persamaan yang kedua. F aksen x sama dengan dy dx. Apa itu? Dy du kita kali dengan du dx. Ya, dy du adalah min sin u, du dx adalah 3. Nah, maka u kita ganti, ya. Jadi kita sederhanakan dia menjadi min 3 sin u, maka u-nya kita ganti dengan 3x min 5. Maka jawabannya adalah min 3 sin 3x min 5. Nah, jadi soal ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Nah, dalam menggunakan aturan rantai, kita bekerja dari luar ke dalam. Jadi rumus pertama mengatakan bahwa kita menurunkan fungsi sebelah luar pada fungsi lebih dalam gx, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Nah, maka dari hal tersebut, dari dua rumus tersebut, hasilnya sebenarnya sama. Nah, artinya apa? d dx dari f gx, ya. F itu adalah fungsi sebelah luar,
Gx itu dihitung pada fungsi sebelah dalam, itu sama dengan f aksen dari Gx kali G aksen. F aksen itu turunan fungsi sebelah luar, Gx itu dihitung pada fungsi sebelah dalam, G aksen F adalah turunan fungsi sebelah dalam. Jadi sama. Apakah kita menggunakan rumus 1 dan 2, maka hasilnya akan sama. Contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. A. Y sama dengan sin X kuadrat dikurang 3X. B. Y sama dengan sin kuadrat X. Nah, A. Jika Y sama dengan sin X kuadrat min 3X, maka fungsi sebelah luar tentu adalah fungsi sinus. Fungsi sebelah dalam adalah fungsi kuadrat, yaitu X kuadrat min 3X. Sehingga, dengan aturan rantai memberikan dy dx sama dengan d dx dari sin X kuadrat dikurang 3X. Nah, sin itu adalah fungsi sebelah luar, kemudian X kuadrat min 3X adalah fungsi sebelah dalam. Nah, maka d dx dari sin, turunan dari sin itu tentu cos. Ya, cos dari fungsinya adalah X kuadrat min 3X. Kemudian X kuadrat min 3X ini juga kita turunkan. Maka dia menjadi 2X min 3. Nah, maka dy dx dari ini adalah 2X min 3 kita kali dengan cos X kuadrat dikurang 3X. Nah, untuk soal yang B, jika Y sama dengan sin kuadrat X, dapat kita tulis sebagai sin X kita kuadratkan, maka fungsi sebelah luar adalah fungsi kuadrat, fungsi sebelah dalam adalah fungsi sinus. Sehingga dengan aturan rantai, dy dx sama dengan d dx dari sin X dikuadratkan. Nah, ini fungsi sebelah luar adalah fungsi kuadrat. Maka, kita turunkan fungsi kuadratnya, berarti 2 dikali sin X. Ya, 2 dikali sin X pangkat 1. Ini kita menurunkan pangkat. Nah, atau fungsi sebelah luar. Kemudian kita cari turunan dari sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Nah, sehingga dia menjadi 2 sin X cos X. Nah, 2 sin X cos X ini dapat kita tulis sebagai sin 2X. Nah, sehingga ketika Y sama dengan sin kuadrat X atau sin X dikuadratkan, maka turunan pertamanya adalah sin 2X. Kemudian berdasarkan rumus-rumus tadi, maka kita bisa membuatkan aturan rantainya. Y sama dengan K dikali UN, Y aksennya adalah K dikali N U pangkat N min 1 dikali U aksen. Kalau Y sama dengan sin U, maka Y aksen itu adalah cos U dikali U aksen. Atau amannya, biar tidak terjadi keraguan, maka U aksen dikali cos U. Y sama dengan cos U, maka Y aksen adalah min sin U dikali U aksen. Y sama dengan tangen U, maka Y aksen adalah sekan kuadrat U dikali U aksen. Y sama dengan kotangen U, maka Y aksen sama dengan min kosekan kuadrat U dikali U aksen. Y sama dengan sekan U, maka Y aksen adalah sekan U kali tangen U dikali U aksen. Berikutnya, Y sama dengan kosekan U, maka Y aksen adalah min kosekan U kotangen U dikali dengan U aksen, di mana K adalah konstanta dan U adalah fungsi dalam X. Contoh yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. A. Y sama dengan cos 3x kuadrat dikurang 5. B. Y sama dengan tangen kuadrat X. Nah, Y sama dengan cos 3x kuadrat min 5. Nah,
Ini dapat kita tulis sebagai cos U, ya, yaitu adalah cos U, di mana U-nya adalah 3x kuadrat min 5. Maka Y aksen, turunan dari cos U tentu min sin U dikali U aksen. Sehingga, kalau Y itu adalah cos dari 3x kuadrat dikurang 5, maka Y aksen tentu min sin U, berarti min sin 3x kuadrat dikurang 5 dikali U aksen. Turunan pertama dari 3x kuadrat kurang 5 adalah 6x. Nah, maka diperoleh Y aksen adalah min 6x dikali sin 3x kuadrat min 5. B. Y sama dengan tangen kuadrat X. Dapat kita tulis sebagai tangen X kita kuadratkan. Nah, maka ini bisa kita jadikan bentuk Y sama dengan K kali U pangkat N. Maka Y aksen adalah K kali N kali U pangkat N min 1 kita kali dengan U aksen. Nah, di sini kalau Y-nya sama dengan tangen kuadrat X, dapat ditulis sebagai tangen X kita kuadratkan. Maka Y aksen tentu K-nya 2 dikali tangen X. Kemudian turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Nah, sehingga bisa kita selesaikan. Maka Y aksen sama dengan 2 kali tangen X dikali sekan kuadrat X. Contoh yang keempat. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin pangkat 3 dari 2x kuadrat dikurang 3x. Nah, cara pertama, Y sama dengan sin pangkat 3 dari 2x kuadrat dikurang 3x. Kita misalkan V itu adalah 2x kuadrat dikurang 3x. Maka dV dx turunan V terhadap X adalah 4x min 3. Kemudian U adalah sin V, ya, karena fungsinya ini fungsi sinus. Nah, U sama dengan sin V, maka du dV adalah turunan U terhadap V, berarti turunan sin V adalah cos V. Kemudian Y, karena dia sin berpangkat 3, maka Y itu adalah U berpangkat 3. Maka dy du adalah 3U dikuadratkan. Maka dy dx itu sama dengan dy du kita kali dengan du dv kita kali dengan dv dx. Tinggal kita substitusi saja. Dy du adalah 3u kuadrat, du dv adalah cos v, kemudian dv dx adalah 4x min 3. Nah, maka diperoleh 3 dikali U itu sin V, berarti sin V dikuadratkan dikali cos V, V-nya kita ganti, cos 2x kuadrat min 3x, kita kali dengan 4x min 3. Nah, 3 dikali sin kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 3x dikali cos 2x kuadrat kurang 3x dikali 4x kurang 3. Nah, 3 dikali 4x dikurang 3 dikali sin kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x dikali cos 2x kuadrat dikurang 3x. Maka kita selesaikan dia menjadi 12x dikurang 9 kita kali dengan sin kuadrat x dikali sin kuadrat dari 2x kuadrat kurang 3x kali cos 2x kuadrat dikurang 3x. Nah, dengan cara yang kedua, fungsi sebelah luar adalah fungsi kubik, fungsi tengah adalah fungsi sinus, dan fungsi di dalam adalah fungsi kuadrat. Maka, dy dx itu sama dengan 3, ya, turunan fungsi luar,
3 sin kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 3x. Kemudian d dx dari sin 2x kuadrat dikurang 3x. Maka jadinya sama dengan 3 kali sin kuadrat 2x kuadrat kurang 3x. Turunan dari sin itu cos, berarti kita kali cos 2x kuadrat kurang 3x. Kita kali dengan d dx dari 2x kuadrat dikurang 3x. Nah, maka kita peroleh 3 dikali sin kuadrat dari 2x kuadrat kurang 3x kali cos 2x kuadrat kurang 3x dikali dengan 4x min 3. Maka diperoleh 12x min 9 kita kali dengan sin kuadrat dari 2x kuadrat kurang 3x dikali cos 2x kuadrat dikurang 3x. Nah, cara ketiga, kita Y sama dengan sin pangkat N dari U. Nah, maka Y aksen itu adalah N kali sin N min 1 dari U dikali cos U dikali U aksen. Nah, maka kalau Y itu berbentuk sin pangkat 3 dari 2x kuadrat min 3x, maka Y aksennya adalah 3 kali sin kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 3x kita kali cos 2x kuadrat kurang 3x kita kali dengan 4x min 3. Maka diperoleh 12x kurang 9 dikali sin kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kita kali dengan cos 2x kuadrat dikurang 3x. Mohon maaf, ini kesalahan. 4x min 3 yang langkah ini tidak ada sebenarnya. Jadi untuk aturan rantai yang lain, maka kita peroleh Y sama dengan sin pangkat N dari U, maka Y aksen sama dengan N dikali sin N min U kali U cos U kali U aksen. Dan seterusnya menyesuaikan dengan turunan pertama dari fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen, fungsi kotangen, fungsi sekan, dan fungsi kosekan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.